Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama mengenai Komisi 10 DPR RI yang mengapresiasi langkah pemerintah dalam menciptakan minat baca dengan menyediakan buku-buku yang berkualitas. Komisi 10 DPR RI mendukung langkah Kemendikbudristek dalam menyukseskan gerakan literasi nasional melalui pendistribusian buku pada daerah 3T. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifudian, mengapresiasi langkah pemerintah dalam meningkatkan minat baca dengan menyediakan buku-buku yang berkualitas. Dirinya juga mengapresiasi pendistribusian buku yang dapat menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. Ketersediaan buku-buku yang berkualitas ini betul-betul langkah yang ditunggu-tunggu sih, tepat sekali. Saya juga sempat cek website gitu ya. Saya juga senang tadi tentunya daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah 3T tadi yang menjadi tempat di mana salah satunya juga di Kalimantan Timur sasaran dari pengadaan buku-buku yang menarik ini. Tadi ada beberapa best practice, saya juga cek di websitenya. Memang ini mudah sekali diakses. Bukunya keren-keren gitu ya, update. Visualisasinya juga menarik hati bagi anak-anak. Temanya juga menarik, termasuk isu kesehatan dan kebencanaan juga ada di situ. Nah, yang belum saya lihat tuh buku yang menyangkut kesehatan mental. Dan juga mungkin buku terkait pendidikan seks anak-anak usia dini. Karena menurut saya itu sangat penting untuk memproteksi mereka dari kasus-kasus yang sekarang juga masih marak ya, seperti predator seksual dan juga bullying. Kemendikbudristek telah menunjuk PT Gramedia sebagai perusahaan pencetak buku dan PT Pos Indonesia sebagai perusahaan pendistribusian buku ke daerah 3T. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 9 DPR RI yang meminta adanya kejelasan mengenai kelas rawat inap standar serta besaran biaya yang harus dibayarkan masyarakat. DPR RI berharap perubahan sistem kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan tidak membuat kebingungan di masyarakat. Komisi 9 mengingatkan Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, serta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan segera membenahi pelayanan kesehatan, terutama fasilitas yang ada di setiap rumah sakit seperti kelas rawat inap standar. Kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan nantinya akan diterapkan pemerintah pada awal tahun 2025. Anggota Komisi 9, Edi Wuryanto, mengatakan perlu ada kejelasan kelas rawat inap standar serta besaran biaya yang harus dibayarkan masyarakat. Edi berpesan, jangan sampai perubahan kris ini membingungkan pasien, karena yang harus diutamakan adalah kesehatan masyarakat. Ada kesiapan rumah sakit itu paling sulit. Tapi semua itu sebetulnya tertujunya itu pada keselamatan pasien. Karena keselamatan pasien itu menjadi panglima tertinggi dari semua apa yang kita lakukan. Kasus-kasus yang terjadi itu kan sebetulnya nggak boleh terjadi kalau semua sistem ini berjalan dengan baik. Maka Pak Menteri mungkin nanti ke depan setelah kesiapan rumah sakit, aspek analisis terhadap kepuasan, keselamatan, pemangku kepentingan, dampak iuran yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi menjadi variabel penting, Pak. Sehingga sebelum kris itu di launching, nanti semuanya variabel-variabel itu bisa kita antisipasi dengan baik. Saya kira ini hal-hal yang menurut saya itu on the right track. Nantinya, kamar rawat inap standar ini akan berubah menjadi 2 kelas, yakni kelas intensif dan non-intensif, di mana tiap-tiap ruangan kelas intensif nantinya hanya diisi 4 tempat tidur saja. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, tenaga kesehatan yang tergabung dalam organisasi profesi kesehatan menggelar aksi penolakan rancangan Undang-Undang Kesehatan pada beberapa waktu belakangan ini. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menilai rancangan Undang-Undang Kesehatan membuat transformasi dunia medis jadi lebih baik. Rancangan undang-undang ini membuka peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki kesempatan yang sama menjadi dokter spesialis. Tenaga kesehatan yang tergabung dalam organisasi profesi kesehatan menggelar aksi penolakan rancangan Undang-Undang Kesehatan pada beberapa waktu belakangan ini. Menyikapi hal itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengajak para medis membaca utuh poin-poin RUU Kesehatan agar tidak mudah terprovokasi. Irma Suryani menegaskan RUU Kesehatan akan membuat dunia medis Indonesia jadi lebih baik. Menurutnya, anggapan publik terhadap RUU Kesehatan yang berpotensi mengkriminalisasi tenaga kesehatan sangat tidak berdasar, sebab RUU Kesehatan justru menambah perlindungan hukum bagi para medis. Sejatinya memperbaiki tata kelola kesehatan di Indonesia, memperbaiki juga perlindungan hukum kepada para medis. Contohnya para medis yang melakukan kerja dalam misalnya dalam menyelamatkan pasien di gawat darurat dan lain sebagainya, kalau itu dilakukan secara prosedural itu tidak boleh dituntut. Itu ada di RUU. Nah, organisasi profesi juga itu juga nggak usah diributin karena organisasi profesi juga ada di Undang-Undang Dasar 1945 dan boleh mereka mendirikan organisasi profesi. Tetapi organisasi profesi yang ada di undang-undang ini, mereka tidak boleh lagi menjadi regulator, mereka harus menjadi operator. Lebih lanjut, RUU Kesehatan akan membuka peluang bagi masyarakat kurang mampu untuk mengenyam pendidikan dokter spesialis, sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi dokter spesialis. Dari Denpasar, Bali, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah membuat kebijakan serta program yang dapat meminimalisir kebakaran hutan dan lahan gambut yang marak terjadi di musim kemarau. Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah agar melakukan antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau dan dampak dari suhu panas ekstrim yang melanda Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Hanan Rozak mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu waspada atas kemungkinan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang diakibatkan musim kemarau. Selain itu, penggunaan dana alokasi khusus perlu dimaksimalkan untuk mendukung kesatuan pengelolaan hutan dalam menata kawasan hutan, terutama di luar Pulau Jawa. Berkait dengan antisipasi yang akan kita hadapi kemungkinan Bu ya, di tahun 2024 ini kita akan menghadapi musim kemarau misalnya.
Ini khususnya terkait dengan antisipasi terkait dengan kebakaran hutan dan gambut. Khusus untuk gambut ini, Kepala BRGM, kami mendapat informasi dari seluruh gambut yang rusak itu, yang perlu direstorasi itu sudah berapa persen. Ya, kemudian antisipasi menghadapi kemarau ini seperti apa. Kemudian juga kesiapsiagaan kebakaran hutan, Bu Menteri, baik yang di kawasan-kawasan yang dikuasai oleh pusat melalui UPT pusat maupun KPH, apakah sudah dikoordinasikan menghadapi kemungkinan bencana kebakaran di 2024 terkait dengan penataan kawasan hutan, Bu. Kalau di Jawa sudah dicoba dengan KHDPK. Nah, ini apakah mungkin gitu ini bisa diterapkan di luar Jawa? Komisi 4 DPR RI berharap pemerintah bisa mengantisipasi melalui berbagai kebijakan dan program untuk meminimalisir bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang marak terjadi di musim kemarau. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Agar tidak mengganggu distribusi energi di Indonesia, Komisi 7 DPR RI menilai pemerintah perlu membuat roadmap transisi energi yang dibahas secara detail dan juga menyeluruh, mengingat ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil yang masih cukup tinggi. Komisi 7 DPR RI menilai pemerintah belum serius dalam melakukan transisi energi fosil ke energi terbarukan. Untuk itu, pemerintah diminta untuk membuat roadmap transisi energi di Indonesia sebagai langkah konkret menuju zero emission. Anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Christy Berens mengkritisi kebijakan pemerintah yang memberi kompensasi bagi pengusaha batubara yang berhasil mencapai target domestic market obligation atau DMO di tengah upaya menuju net zero emission. Pemerintah harus serius dalam mewujudkan energi bersih dengan membuat roadmap transisi energi di Indonesia. Roadmap tersebut harus mencakup strategi menjaga ketersediaan energi selama masa peralihan hingga benar-benar menggunakan energi baru dan terbarukan. Di saat ini seperti kita menerapkan double standard gitu ya. Di satu sisi kita ingin menurunkan emisi gas dan mempercepat phase out coal-fired power plant. Kira-kira seperti itu ya, dengan percepatan. Itu di tingkat hilirisasinya ya. Sementara di tingkat hulunya, kita masih memberikan kompensasi kepada pengusaha batubara untuk memenuhi DMO yang 70-90 US dollar. Sehingga PLTU batubara itu masih tetap bisa jalan. Jadi ini benar-benar double standar. Jadi kita menjadi clear di satu sisi untuk mempertahankan DMO-nya harus ada roadmap-nya sampai batas mana. Lebih lanjut, Mercy menambahkan roadmap transisi energi harus dibahas secara detail dan menyeluruh agar proses transisi energi baru dan terbarukan tidak mengganggu distribusi energi di Indonesia, mengingat ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil masih cukup tinggi. Ken Suwari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pertemuan interface ASEAN-AIPA menjadi wadah bagi para pemimpin ASEAN untuk bertukar pandangan dengan ketua parlemen anggota AIPA. Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, peran parlemen tentunya tidak bisa diabaikan dalam proses pembentukan kebijakan negara ASEAN. Tingginya tensi geopolitik yang terjadi memaksa parlemen untuk berdialog dan bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan masing-masing. Pemirsa, pertemuan ASEAN AIPA ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pasar kawasan Asia Tenggara supaya kedepannya mampu bersaing dengan pasar Eropa maupun Amerika. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pertemuan Interface ASEAN AIPA yang berlangsung selama KTT ASEAN merupakan salah satu kegiatan penting sebagai forum dialog dan kerjasama antara para pemimpin ASEAN dan Parlemen ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA. Pertemuan Interface ASEAN AIPA dimulai pada KTT ASEAN ke-14 di Cha-am, Thailand pada tahun 2009. Pertemuan Interface ini telah dilakukan setiap tahun, kecuali pada KTT ASEAN ke-22 di tahun 2013. Pertemuan Interface ASEAN AIPA menjadi wadah bagi para pemimpin ASEAN untuk bertukar pandangan dengan ketua parlemen anggota AIPA tentang berbagai isu dan tantangan yang dihadapi, serta strategi untuk mengatasinya. Pertemuan ini juga merupakan perwujudan arti penting AIPA dalam upaya mencapai tujuan bersama ASEAN. Semakin tingginya tensi geopolitik yang terjadi, khususnya di benua Eropa dan Amerika, memaksa parlemen di kawasan lain untuk berdialog dan bersinergi dengan pemerintah demi menjaga stabilitas keamanan di kawasan masing-masing. Peran parlemen tidak bisa diabaikan dalam proses pembentukan kebijakan negara ASEAN. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong parlemen ASEAN untuk mendiskusikan tantangan, kendala, aspirasi, dan ide mengenai isu-isu ASEAN terkini. DPR juga punya misi untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Karenanya memang pemerintah dan DPR harus bisa sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan hanya itu, tapi juga semua permasalahan yang memang menjadi permasalahan di kawasan ASEAN. Dan Indonesia sebagai kawasan ekonomi yang cukup besar atau terbesar di kawasan Asia Tenggara, tentu saja bisa mempunyai peran lebih untuk bisa mendukung, mencari solusi dan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan ASEAN. Pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN di luar dugaan terus meningkat. Bahkan di saat pertumbuhan ekonomi di kawasan lain sedang melambat, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menilai hal ini bisa menjadi modal bagi ASEAN untuk menciptakan pasar sendiri yang mampu memberi keuntungan bagi para anggotanya. Hampir semua, ya kita kan ASEAN ini pengen menjadi satu center of growth dibandingkan dengan pertumbuhan dunia yang relatif lebih melambat. Di ASEAN jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi kita sangat optimis dengan
ASEAN as a center of growth gitu. Itu salah satu poin penting, dan juga tentu menyinggung masalah-masalah yang lain terkait politik, ekonomi, sosial, budaya yang lain. Tapi utamanya adalah sebagai center of growth. Pertemuan ASEAN AIPA ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat persatuan negara ASEAN melalui people to people maupun government to government dalam memperkuat pasar kawasan Asia Tenggara yang diharapkan nantinya mampu bersaing dengan pasar Eropa maupun Amerika. Presiden mengisyaratkan bahwa ASEAN ini menjadi penting karena dia merupakan kerjasama kawasan terbatas, jadi nggak global dunianya, tetapi kita bicara Southeast Asia. Bayangkan aja pasar yang ada di ASEAN itu sama dengan Eropa seluruhnya. Kenapa kita berpikir perdagangan ke Eropa? Kita pikir perdagangan ke Amerika atau yang lainnya. Sementara kita punya integritas di ASEAN ini sudah seperti Eropa sendiri. Maka itu menjadi penting kerjasama memperkuat kawasan kita. Perlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, kepastian hukum, dan penyelesaian konflik dengan cara damai selalu didorong parlemen anggota AIPA untuk menjaga stabilitas kawasan. Harapannya, dengan partisipasi aktif dari seluruh anggotanya, AIPA akan terus memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dan kemakmuran di Asia Tenggara. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, kami kali ini akan membahas salah satu kota yang ada di Sumatera Selatan nih, yaitu Palembang. Nah, siapa sih yang tak kenal dengan kota satu ini, yang merupakan juga ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi salah satu ikon wisata legendaris Indonesia melalui keindahan Jembatan Amperanya. Namun, selain Jembatan Ampera nih Alfat, tak lain tak bukan, ciri khas yang melekat dan tentunya diingat masyarakat kalau kita dengar kata Palembang adalah empek-empek. Empek ya Elisa ya, karena memang lezat sih empek-empek yang asli setuju, sana ya. Setuju. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan ajak pemirsa untuk menyaksikan nikmatnya wisata kuliner unggulan di Palembang, empek-empek Palembang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya, pergi. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Ayo. Concern saya saat ini adalah urusan sosial kemasyarakatan. Bergerak untuk maju ke DPR RI dalam rangka membangun mata hati dan naluri mereka. Ibu tuh habis matching deh, seru banget deh hari ini ya, semuanya serba coklat ya. Dari kerudung, bajunya, jaket kulit, sampai kepada kacamata. Almarhumah ibunya itu meninggal saat anaknya itu paling kecil itu Kaisar itu umur 3 tahun. Maka saya hanya ingin ngumpulin amal ibadah aja, ngajarin mereka jangan sampai suatu saat nggak ada yang mendoakan almarhum ibunya karena gara-gara saya salah mendidik. Cerita baru yang saya dapatkan kembali dari seorang perempuan parlemen kali ini pemirsa, yaitu selalu beritikat baik, apa adanya, dan mengedepankan doa serta restu dari orang tua
yang akan membimbing kita dalam sebuah perjalanan kehidupan. Bersama Ibu Sally Andriani Gantina, hanya di Perempuan Parlemen. Anda kembali bersama kami pemirsa di TVR 09. Tadi kita udah bahas terkait dengan Palembang dan memang betul nih, belum sah rasanya pemirsa kalau misalnya kita ke Palembang tapi tidak menikmati pempek yang menjadi kuliner khas di bumi Sriwijaya ini. Yap, setuju sih Alisa, karena memang pempek ini merupakan makanan khas Palembang dan menjadi kebanggaan Wong Kito Galo. Nah, tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan liputan selengkapnya tentang pempek pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Palembang merupakan salah satu surganya kuliner di Indonesia. Selain terkenal akan Jembatan Ampera, Palembang juga dikenal lewat kulinernya. Salah satu destinasi kuliner yang ditawarkan di Palembang adalah Pasar 26 Ilir. Pasar ini dikenal sebagai sentra kuliner. Bila pemirsa hendak menyusuri pasar yang lokasinya berjarak 2 km dari Sungai Musi tersebut, ada beberapa rekomendasi jenis kuliner dan tempat makan terpopuler yang bisa dipilih. Belum sah rasanya kalau ke Palembang tidak menikmati empempek yang menjadi kuliner khas bumi Sriwijaya ini. Ya, empempek merupakan makanan khas Palembang dan menjadi kebanggaan Wong Kito Galo. Pempek atau empek-empek merupakan makanan dengan bahan dasar terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dan dicampur tepung sagu. Ada juga yang ditambah telur atau bahan lainnya. Pada tahun 2014 yang lalu, pempek telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB dan saat ini sedang proses untuk menjadi warisan dunia UNESCO. Sebelumnya, pempek dikenal dengan nama kelesan, yang berarti ditekan-tekan, berdasarkan pembuatannya menggunakan pirikan atau mangkok yang tengahnya berlobang-lobang. Nah, Pasar 26 Ilir ini adalah salah satu sentra pempek yang ada di kota Palembang. Di sepanjang jalan Mujahidin 26 Ilir Palembang ini, berjajaran kedai-kedai yang menjual pempek dengan varian yang beragam, seperti kulit, adaan, lenjer, kapal selam, dan jenis lainnya. Kamu juga bisa mencicipi pempek lenggang bakar yang dimasak secara tradisional. Bahkan proses memasaknya mencapai 1 hingga 2 jam lamanya. Pempek lenggang sendiri merupakan adonan pempek yang dicampur dengan telur, lalu dibakar serta dibolak-balik hingga matang. Harga pempek yang dijual di pasar ini juga cukup terjangkau, hanya Rp1.000 untuk satu pempeknya. Jadi pemirsa bisa beli pempek sebanyak-banyaknya tanpa takut uang tidak cukup atau kurang. Selain itu, tempatnya bersih, aman, dan yang pasti pemirsa harus sabar antri ya, karena bisa dibayangkan ya bagaimana ramainya tempat ini. Bagaimana pemirsa? Sangat menggugah selera makan sekali kan? Ragam panganan di Pasar 26 Ilir Palembang ini selain dapat disantap langsung, ragam panganan di pasar ini juga dapat diborong untuk dijadikan oleh-oleh loh. Apalagi harganya yang murah meriah dan rasa pempeknya yang gurih dan garing berpadu kuah cuko kental, manis, pedas, serta sedikit asam. Mantap! Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Ya gimana Elisa, pagi-pagi harus disuguhkan dengan empek-empek. Langsung pengen rasanya abis ini mau nyari apa mau deliver pempek. Kalau Alfat gimana? Suka nggak? Langsung order kali ya di kantin nanti ya Elisa. Kamu sukanya paling suka apa dari pempek? Kapal selam kayaknya. Kapal selam iya, ya, sekali satu selam. Makan udah kenyang. Iya betul. Dan pemirsa, mari kita lanjut ke penghujung acara. Yaitu kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat
serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun masih dalam masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan rekan saya Salvat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.